bisnis para pejabat atau petinggi atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya. Selamat sore semuanya, kembali lagi di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang suatu pelanggaran HAM atau tepatnya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan terkait operasi militer di Intan Jaya, Papua. Jadi sebelumnya itu pelanggaran HAM yang dilakukannya ini itu berupa seperti orang Papuanya ini diusir dari sebuah tambang dan PT atau perusahaan yang melindungi tambang ini itu dilindungi oleh militer, sehingga para penduduk Papua ini tidak berani gitu untuk speak up, tidak berani untuk bicara tentang permasalahan itu. Dan untuk latar belakangnya sendiri, mungkin kita akan bertanya ke narasumber. Tapi sebelum kita bertanya, kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita. Dan di sini Saya Fatih, saya Muhammad Fatih Ahyan di tepatnya. Saya Dafarif Ramadan. Saya Kafka Abizar. baik, itu dia narasumber kita hari ini. Oke, langsung saja kepada Fatih. Fatih, menurut Anda sendiri, gimana sih latar belakang ini? Kenapa kasus ini bisa terjadi gitu? Oke, jadi untuk latar belakang sendiri, ini semua bermula dari sebuah video podcast yang dibuat oleh Haris Ahza dan Fatia. Dan video ini sebenarnya udah 3 tahun lalu sih, tapi menurut saya memang ya sampai sekarang pun masih bukan tuntas ya, lebih tepatnya masih abu-abu gitu. Apakah si Lut ini benar atau si Ahza yang benar gitu. Dan video itu sendiri menerangkan terkait adanya operasi militer di Papua, di Intan Papua. Mungkin tujuannya memang untuk melindungi warga Papua dari OPM atau segala macam. Tapi dugaan yang dijelaskan oleh Ahza di video ini adalah yaitu operasi militer ini bekerja untuk mengintimidasi warga asli sana supaya mereka tidak bisa berbicara atau bahkan saya dengar di podcast itu diusir dari tanahnya mereka sendiri dengan tujuan untuk mengembangkan atau si pertambangan itu sendiri gitu, meluaskan lah saya bilang ya, meluaskan pertambangan mereka gitu. Dan ini salah satu pelanggaran HAM yang cukup berat di Indonesia sebenarnya kalau memang terbukti salah gitu. Berarti emang orang Papua ini benar-benar diusir gitu, dihindari gitu ya, biar mereka bisa puas berkuasa sendiri. Ya, dugaannya seperti itu memang. Nah, dari yang banyak artikel jelaskan bahwa Haris dan Fatia ini itu sudah melakukan pemeriksaan nih pada tanggal 21 Maret 2022 yang lalu. Menurut kalian sendiri nih, gimana pendapat kalian atas laporannya? Gimana atas kejadian ini? Memang pada 3 tahun yang lalu mereka sudah mengajukan atau membawa ini ke pengadilan. Tetapi ya memang pengadilan mungkin ya karena ini sebenarnya sebuah konspirasi atau hal yang menurut saya gitu. Mungkin karena memang si Luhut Binsar ini sendiri adalah suatu petinggi negara bisa dibilang ya, yaitu adalah ketua ekonomi nasional yang dimana untuk tuntutan sendiri karena mungkin ya memang seperti saya bilang tadi ditolak. Dan kenyataannya si Luhut Binsar ini kembali menanyakan atau mengajukan gugatan terkait pencemaran nama baik yang di mana sebenarnya dari fakta yang atau saya sudah semua video secara fullnya lebih tepatnya yang berdasarkan berkisar sekitar 30 menitan lebih, yang dimana di video itu sebenarnya tidak ada unsur sama sekali terkait pencemaran nama baik, yang dimana Ahza dan Fatia selaku orang pemerintahan juga lebih tepatnya itu mereka lebih berfokus pada kasus yang sedang dibahas, yaitu pelanggaran HAM terkait operasi militer ini. Dan mereka menemukan adanya keterlibatan Luhut Binsar. Jadi sebenarnya mereka tidak menyerang secara pribadi Luhut Binsar seperti apa saja pelanggaran yang dilakukan, tapi dia melainkan hanya mengusut kasus operasi militer di Intan Jaya yang dimana terindikasi atau terduga adanya bisa bilang gabungan atau bantuan atau perintah dari Luhut Binsar gitu terkait operasi militer di Intan Jaya ini gitu. Dan untuk operasi militer di Intan Jaya ini mereka terdiri dari para mantan tentara atau veteran tentara gitu, yang dimana mereka udah tua gitu. Ini terdengar seperti hal yang tidak wajar gitu dari segi sudut pandang saya. Seperti itu. Berarti emang di video itu sebenarnya tuh dia nggak
secara langsung menyenggol Luhut gitu nih. Iya benar. Oke, tapi kalau Rapip sendiri gimana? Kan udah nonton videonya juga nih. Gimana pendapat Rapip sama videonya? Apakah itu secara langsung menyenggol atau mencemar nama baikan Luhut atau tidak? Karena emang di video tersebut tuh ada dia menyebutkan Luhut gitu. Mic-nya bagus juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke ini ya, ke pendalaman kasus, kita lihat latar belakangnya dulu nih. Kenapa Pak Luhut ini bukan naruh ya, menjalankan operasi militer di tanah Papua Irian Jaya. Yang pertama di sana ada tambang emas kan ya, tambang emas yang itu milik PT Freeport, yang dimana PT Freeport itu area pertambangan itu sangat steril kan, nggak boleh sembarang orang masuk. Mengapa? Karena itu bukan sepenuhnya milik Indonesia. So jadi Pak Luhut menaruh operasi militer di tanah Irian Jaya itu dengan maksud dan tujuan untuk mengamankan area pertambangan dari orang-orang yang tidak memberontak istilahnya. Apalagi kan di Papua juga lagi ada OPM ya. Bukan Merdeka. Takutnya tambang itu diambil alih sama mereka, terus Iya, digunakan yang nggak baik gitu. Itu salah satu kenapa Pak Luhut juga menaruh operasi militer di sana. Dan juga dari kasus ini ya, kenapa di persidangan ini Pak Luhut dan juga Fathia ini tidak bersalah, karena memang kurangnya bukti di mana Pak Luhut ini mencemarkan nama baik orang-orang Papua atau apa. Itu bukti yang menunjukkan kurangnya ada, dan juga saksi yang masih minim ya dari ini. Jadi fakta dari Pak Fathia dan Pak Azhar dan Ibu Fathia itu ya, itu masih kurang kuat tuh tuduhannya gitu. Tapi kan di video sendiri bilang kalau misalkan operasi militer Jaya ini itu sampai mengintimidasi rakyat Papua atau mengusir lah gitu untuk mungkin menjauhkan OPM. Mungkin sebentar. Saya ingin menyantumkan suatu fakta terkait operasi militer ini sebenarnya. Boleh. Bukan operasi militer, lebih tepatnya di PT Freeport ini sendiri. Ada anak bilang bahwasanya tujuan dari Luhut untuk menaruh operasi militer di Intan Jaya Papua atau Irian Jaya dengan tujuan untuk menjaga Papua dari tindak-tindakan pemberontak seperti OPM dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya Pak Luhut Binsar ini pernah sebelum dia bekerja di pemerintahan sebagai ketua keuangan nasional, dia pernah menjadi komisaris utama pada PT Freeport ini. Dan dugaannya atau menurut saya dia sengaja menaruh pasukan atau operasi militer di Papua itu demi melindungi atau bahkan mengekspansi perusahaan komersial miliknya di Papua itu sendiri dengan cara mengintimidasi para warga asli sana gitu. Dan mengintimidasi dan supaya para warga itu tidak bisa bersuara terkait apa yang mereka tambang di sana gitu, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka takut akan para militer ini. Itu fakta. Bahwasanya dia pernah menjadi komisaris utama pada PT Freeport itu sendiri gitu. Mungkin ada ya. Gimana tuh? Mungkin mau dijawab? Oke, menurut riset by data ya yang saya dapatkan. Baik. Jadi di sini tuh klarifikasi dari Pak Luhut tentang tambang emas di Intan Jaya lebih tepatnya ya. Nah, di Intan Jaya itu tuduhan Pak Luhut bahwa Pak Luhut memiliki kepentingan bisnis tambang emas di Intan Jaya Papua yang berasal dari diskusi yang didasarkan pada laporan aktivis dan riset. Oke. Lalu yang kedua juga Luhut telah membantah keras keterlibatan tersebut dan menegaskan bahwa semua tuduhan itu tidak berdasar. Ia juga telah menempuh jalur hukum untuk melindungi nama baiknya. Tapi di sini menurut Pak Luhut juga ini pertama yang tadi saya bilang itu untuk konteks keamanan nasional ya. Lalu
yang kedua itu pembangunan yang sebagai prioritas. Karena di sini Pak Luhut juga sebagai apa namanya? Menteri apa sih? Dia bukan menteri, dia lebih ke ketua keuangan nasional. Nah, iya ketua keuangan nasional, di mana negara itu mengambil beberapa persen keuntungan dari PT Freeport. Ya. Setahu saya. Ya, tapi belum tentu benar. Oke. Maka dari itu ya Pak Luhut menaruh operasi militer di situ dengan rangka menjaga keamanan. Seperti itu. Dan yang fakta yang mungkin Pak Azhar bilang sama Ibu Fathia bilang itu, yang dimana para pasukan militer yang dikirim oleh Pak Luhut ini mengintimidasi warga Papua itu ya, yang mungkin saja di beberapa waktu yang kita tidak bisa tahu, mungkin warga di sana sempat memberontak ya, dan juga karena kesalahpahaman yang membuat akhirnya kasus ini terbuka gitu. Nah, di sini kita ketemu nih, ada dua pendapat nih. Ada satu yang mendukung bahwa pendapatnya Pak Luhut, tapi ada satu lagi Fatih yang mendukung kedua konten kreator ini, yaitu Haris dan Fathia. Menurut Kafka sendiri nih, gimana terhadap kasus ini gitu loh? Karena kalau dari kata Rapip, Luhut itu dia menaruh militer di sana itu untuk melindungi tambang Freeport sendiri dari orang-orang yang takut menyalahgunakannya, yang orang-orang yang bakal menyalahgunakannya. Tapi kalau dari Fatih sendiri, dia bilang kalau misalkan dia Pak Luhut ini pengen mengekspansi bisnisnya dengan cara mengusir warga Papuanya, yang dimana itu sebuah pelanggaran HAM. Kalau menurut Kafka sendiri gimana? Menurut saya setuju dengan pendapat Fatih bahwasannya Haris Azhar dan Mutia ini tidak sepenuhnya bersalah atas pelanggaran HAM ini, karena mereka hanya membicarakan soal faktanya. Oke, berarti ini ada dua orang yang mendukung terhadap Haris dan Azhar. Ini sedikit memotong ya. Baik. Boleh. Yang kritikan dari Azhar itu ya, memang kritikan itu memang diperlukan kan. Tapi tuduhan yang serius seperti keterlibatan dalam tambang emas di Intan Jaya tanpa bukti yang kuat adalah suatu hal yang bisa dibilang berbeda. Saudara Luhut ini berhak mempertahankan nama baiknya melalui jalur hukum yang sah kan, seperti itu ya. Jadi poin kuatnya itu, Pak Luhut ini ingin menempuh jalur hukum yang menunjukkan bahwa saudara Luhut ini menghormati aturan dan tidak bertindak di luar koridor hukum, seperti itu. Dan memang yang kedua itu kebebasan berpendapat itu harus bimbang dengan tanggung jawab. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa pernyataan Haris dan Fathia tidak mencemarkan nama baik, ini tidak berarti bahwa tuduhan mereka benar. Putusan ini lebih menekankan pada interpretasi kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi, seperti itu. Dan poin kuatnya lagi, tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan Fathia dan juga Haris terkait keterlibatan saudara Luhut dalam bisnis tambang emas. Tuduhan yang tidak berdasarkan dapat menciptakan persepsi publik yang keliru, seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau dari Rapip sendiri bilang kalau misalkan si Haris sama Azhar ini, Haris Azhar dan Fathia ini belum ada bukti yang kuat gitu ya? Ya. Nah, oke. Untuk Kafka sama Fatih sendiri, gimana nih? Sementara si Haris dan Azhar ini Haris Azhar dan Fathia ini emang belum punya bukti yang kuat kan terhadap si Pak Luhut ini. Gimana tuh? Sebenarnya kita harus menarik ulur dari tujuan dari operasi militer Intan Jaya itu sendiri, yang dimana operasi militernya karena memang ini operasi yang memang diturunkan langsung oleh Pak Luhut, selain untuk mencegah adanya pemberontakan warga di sana, tetapi permasalahan ada satu, yaitu apakah kebebasan bersuara itu adalah sebuah bentuk pemberontakan terhadap pemerintah? Apakah kebebasan untuk berbicara terkait tanah-tanah mereka yang diambil untuk keperluan industri adalah suatu bentuk pemberontakan? Gitu. Ya itu mungkin pendapat saya ya. Saya tarik ulur dari tujuan asli dari operasi
Intan Jaya itu sendiri. Oke. Mungkin bisa. Ya, seperti itu ya guys ya. Jadi kebebasan berpendapat itu sangat penting. Kalian kalau punya pendapat, suarakan pendapat kalian, tetapi dengan cara yang sah dan juga tidak memberontak istilahnya seperti itu. Dan dengan bukti yang konkret. Dan of course karena memang ini kasus belum tertutup ya. Kayak ya ini kasus masih abu-abu dan ditutup dengan tidak ada yang bersalah gitu. Karena memang setiap kubu tidak memiliki bukti yang kuat. Luhut tidak memiliki bukti yang kuat terkait pencemaran nama baik, dan Ahza dan Fathia juga tidak memiliki bukti yang kuat terkait operasi militer ini buat apa. Gitu. Mungkin Oke. seperti itu. Ya semoga aja kasus ini ketemu jalan terangnya gitu ya. Ya, amin amin. Jadi bisa dituntaskan lah gitu. Amin amin. Ya, seperti itu ya guys. Ya, yang pokoknya mau berpendapat tinggal di kolom komentar ya. Wis. Kolom komentar banget. Ya, ini podcast close the door soalnya. Ah, mahal. Mahal parah. Lampu 100 juta ya? Oke, mungkin BTW tadi kan ngomong ada kebebasan berpendapat. Ya. Tapi sementara si PT Freeport ini dilindungi sama militer gitu, sehingga kan rakyat Papua itu nggak berani dong kalau misalkan ada militer yang bicara itu gimana kebebasan berpendapatnya gitu. Sementara Papuanya aja ditekan. Gimana ya? Untuk masalah penekanan penekanan yang lebih tepat penekanan mental untuk warga Papua ya dalam Oke. untuk kebebasan berpendapat ini bahasa lebih mudahnya, lebih mudah dimengerti. Menurut saya ya memang kalau misalkan warga Papua ini ditekan untuk menutup mulut agar mereka tidak bisa berpendapat itu menurut saya salah. Tapi kenapa begitu? Karena pertama ya bukan pemerintah ya istilahnya. Kita istilahnya itu takut kalau misalkan di Papua itu kan ada dua kubu yang dimana Papua yang warga negara Indonesia dan juga Papua yang menolak untuk bergabung ke Indonesia. Ya, Nah, benar. TNI ini ingin mengamankan agar tidak terjadinya konflik seperti itu, makanya warga Papua ini bukan istilahnya dipaksa untuk tutup mulut, tetapi lebih ke arah untuk tidak terjadi konflik seperti itu. Ya. Itu menurut saya. Oke. Jadi itu lebih kayak tindak pengamanan aja ya. Ya benar. Oke. Ya, mungkin karena kasusnya memang masih abu-abu juga, jadi belum tutup juga ya. Ntar kalau panjang bulut dah. Ya, jadi mungkin kita tarik aja kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, emang kasus ini belum tutup dan Haris dan Fathia sendiri masih belum dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik dari Pak Luhut sendiri karena belum ada bukti yang kuat. Sementara Pak Luhut juga belum ada bukti kalau dia itu mengintimidasi rakyat Papua. Oke, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Sekian dari kami semua. Terima kasih. Terima kasih, dadah.